Kita masuk ke part 4. Sojiwon terus berlari mencari Eunha sambil terus menelponnya. Tetapi Eunha tidak mengangkat telepon itu. Sojiwon pun akhirnya menemukan Eunha, tetapi ia melihat Eunha bersama Jung Hyunwoo. Ia juga mendengar ketika Jung Hyunwoo mengatakan suka kepada Eunha. Sojiwon pun kaget mendengarnya. Ia juga melihat surat sewa rumah yang sudah Eunha bawa. Entah apa yang dipikirkan Sojiwon. Ia tiba-tiba saja menyuruh Eunha untuk pulang bersih-bersih. Awalnya Eunha bilang jika dia akan menyusulnya nanti setelah bicara dengan Jung Hyunwoo. Tetapi Sojiwon terus memaksanya dan meminta Eunha pulang sekarang juga. Akhirnya Eunha pun menuruti kemauan Sojiwon. Ia pun pamit untuk pulang. Jung Hyunwoo menanyakan kepada Sojiwon apakah ia menyukai Eunha. Sojiwon pun tidak mau menjawabnya. Lalu Jung Hyunwoo berkata jika Sojiwon adalah pria yang berbahaya. Ia bisa saja menyakiti Eunha. Tetapi Sojiwon mengatakan jika dirinya lebih tahu tentang bahaya yang ada di dekatnya. Dan apapun yang Junwoo cemaskan saat ini tidak akan pernah terjadi. Ia akan melindungi Eunha dengan nyawanya. Eunha pun pulang. Tetapi saat sudah ada di depan rumah Sojiwon, Eunha memilih untuk pergi ke rumah temannya yaitu Kumiho sambil membawa makanan. Setelah itu mereka semua bermain kartu. Mereka pun menikmati permainan itu. Terlebih lagi Eunha, ia memenangkan game itu. Wajah mereka penuh dengan coretan kecuali Eunha. Yong memberitahu Sojiwon jika Eunha akan menginap di rumah temannya. Yong mengetahui jika sudah terjadi sesuatu di antara mereka, makanya Eunha tidak mau pulang. Sojiwon memberitahu Yong jika Jak Sajung mengungkapkan perasaannya pada Eunha. Menurut Yong, Sojiwon juga harus jujur jika ia menyukai Eunha, karena ia juga belum mengetahui perasaan Eunha yang sebenarnya. Anak buah Sojiwon pun membahas soal Eunha yang tidak mau pulang dan menginap di luar. Mereka juga menceritakan soal Sojiwon yang tidak bisa tidur semalaman. Ia terus-terusan keluar masuk kamar. Menurut mereka, itu karena ia melihat Eunha dengan pria lain. Mereka menginginkan Eunha dan Sojiwon berbaikan. Maka dari itu mereka menyusun rencana untuk Eunha dan Sojiwon. Eunha pun masih di rumah Kumiho. Tetapi tiba-tiba Kumiho mengalami mual-mual. Ia mulai berpikir jika dirinya hamil. Kumiho memberanikan diri untuk mengeceknya menggunakan tes kehamilan. Saat hasil tesnya belum keluar, Eunha berpamitan untuk pulang. Tetapi Kumiho ingin mengantarkannya pulang. Jadi ia pergi sambil mengantongi alat tes kehamilan itu. Kumiho dan Eunha akhirnya tiba di rumah Sojiwon. Di sana sudah banyak anak buahnya yang menunggu. Ternyata mereka sudah merencanakan sesuatu untuk Sojiwon dan Eunha. Tetapi karena mereka melihat ada Kumiho juga, ia pun menyuruh temannya untuk membawa Yong juga. Eunha dan Kumiho pun dipaksa masuk ke dalam mobil, begitupun dengan Sojiwon dan Yong. Tetapi saat Sojiwon akan masuk ke dalam mobil, ia melihat ada seseorang yang menguntit sambil membawa kamera. Ia tidak bisa melihatnya secara jelas karena langsung ditarik untuk masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil mereka duduk sambil berhadap-hadapan. Sojiwon dengan Eunha, Kumiho dengan Yong. Saat di perjalanan, Sojiwon terus bertanya apa yang terjadi. Sedangkan Eunha dan Kumiho terus meminta untuk berhenti dan menurunkannya. Anak buahnya pun menjelaskan jika mereka akan pergi berlibur. Selama perjalanan, Sojiwon, Eunha dan yang lainnya hanya berdiam diri. Terlihat begitu canggung satu sama lain. Sampailah mereka di tempat tujuan. Mereka mulai merapikan barang-barang yang dibawa. Tetapi Eunha memilih keluar untuk melihat area sekitar villa. Ia mengajak Kumiho tetapi tidak mau. Akhirnya Eunha pergi sendiri. Sojiwon terus teringat perkataan Yong yang menyuruhnya untuk jujur pada Eunha tentang perasaannya. Ia pun sudah berniat untuk melakukan itu. Ia mencari keberadaan Eunha tetapi ternyata Eunha tidak ada. Sojiwon mulai khawatir karena Eunha belum juga balik ke villa. Anak buahnya pun mencoba untuk menelpon Eunha, tetapi nomornya tidak aktif. Sojiwon yang sudah sangat khawatir, ia langsung berlari keluar untuk mencari Eunha. Anak buahnya juga mulai mencari keberadaan Eunha, tetapi tidak ada. Sojiwon semakin panik setelah melihat seorang pria yang mirip dengan seseorang yang ia temui saat akan pergi. Sojiwon langsung pergi lagi mencari Eunha. Ia menuju ke jalan hutan. Ia terus berteriak memanggil Eunha. Eunha pun mendengar teriakan Sojiwon. Akhirnya mereka bertemu. Tetapi Eunha panik ketika Sojiwon berlari menghampiri dirinya. Eunha pun ketakutan. Ia hampir jatuh, tetapi Sojiwon segera menarik tangan Eunha. Namun karena tanahnya yang licin, Eunha tak bisa menahannya lagi. Mereka pun jatuh berdua. Sojiwon langsung marah pada Eunha yang pergi sendirian dan mematikan ponselnya. Ia sangat cemas padanya. Eunha pun kesal kenapa Sojiwon sampai semarah itu, padahal ia hanya ingin berjalan-jalan dan tidak meminta Sojiwon mencemaskan dirinya. Eunha juga bilang jika ia bingung dengan sikap Sojiwon. Eunha pun memutuskan untuk pergi, tetapi Sojiwon menahannya dan entah bagaimana Sojiwon berani mengatakan jika dirinya sangat menyukai Eunha. Bahkan lebih dari itu, Eunha pun hanya terdiam mendengar perkataan Sojiwon. Eunha yang kakinya kesakitan akibat jatuh, ia pun digendong oleh Sojiwon menuju villa. Eunha pun mengatakan jika dirinya seperti mengingat saat pertama kali Sojiwon menggendongnya di rumah sakit.
Sejak saat itu, Eunha terus memikirkannya. So Ji-won terlihat kasar, sengaja mengatakan hal-hal menyakitkan dan tidak pandai mengekspresikan perasaannya. Lebih buruk lagi dalam mengikuti hatinya. Ia tidak pandai memahami wanita. Tapi terlepas dari itu semua, Eunha menyukai So Ji-won. Saat mendengar itu, So Ji-won menjadi lemah sampai Eunha yang sedang digendong pun terjatuh. Tetapi tiba-tiba Eunha mencium So Ji-won, itu semakin membuatnya tak berdaya. Setelah itu, So Ji-won kembali mengendong Eunha menuju ke villa. Sesampainya di sana, teman-temannya sudah berkumpul sambil menyiapkan makanan. So Ji-won pun ikut menyiapkan makanan. Ia terlihat cari perhatian pada Eunha. Anak buahnya pun heran So Ji-won melakukan itu. Mereka makan bersama. Eunha juga mengatakan jika ia tidak akan pindah dari rumah So Ji-won. Setelah selesai makan, mereka pun masuk ke villa untuk beristirahat. Tetapi saat Kumiho berniat untuk melihat hasil tes kehamilan yang tadi pagi ia lakukan, tes packnya pun hilang entah kemana. Padahal tadi ia mengantonginya. Kumiho pun pergi keluar untuk mencarinya. Yong pun melihat Kumiho yang sedang kebingungan. Akhirnya ia pergi menghampiri Kumiho dan bertanya apa yang ia cari. Tetapi Kumiho tidak mau jujur. Ia pun mengajaknya untuk kembali ke villa. Sebelum pergi, Kumiho mengatakan pada Yong jika dirinya akan sering bertemu dengan Yong. Maka ia meminta untuk permudah hubungannya dan mulailah berteman. So Ji-won terlihat sibuk menyiapkan kompresan untuk Eunha. Ia pun menyuruh Eunha untuk keluar. Eunha pun datang. So Ji-won tidak fokus ketika melihat Eunha. Ia teringat saat dirinya dicium olehnya. So Ji-won sangat buru-buru saat memberikan kompresan itu dan langsung masuk lagi ke villa. Eunha pun heran dengan sikap So Ji-won yang seperti itu. Keesokan harinya, saat mereka sudah pulang, anak buahnya merapikan mobil yang telah digunakan. Ia melihat ada sampah yang tertinggal, tetapi saat dilihatnya ternyata itu tes pack yang Kumiho cari. Hasilnya pun positif, namun anak buah So Ji-won mengira jika itu adalah tes COVID. Di sisi lain, Ko Yang-hee terus memikirkan perbuatan So Ji-won terhadapnya. Ia ingin membalasnya dan berpikir pada Eunha. So Ji-won yang sudah berada di kantor, ia mulai menyuruh Yong memeriksa CCTV yang ada di dekat rumahnya. Karena pada saat itu, ia melihat pria yang mencurigakan membawa kamera. Malam harinya, anak buah So Ji-won kembali membahas alat tes kehamilan yang ia temukan. Awalnya mengira itu untuk tes COVID, tapi sekarang ia menyadarinya jika itu untuk tes kehamilan. Mereka mulai menebak-nebak itu milik siapa, dan mengira milik Eunha. Yong pun datang dan melihatnya. Yong mulai menyadari jika itu milik Kumiho. Karena beberapa kejadian, Kumiho terlihat mencurigakan. So Ji-won yang saat akan pulang dari kantor, melihat seseorang memberikan bunga pada pasangannya. Ia jadi ingin juga memberikannya untuk Eunha. Sedangkan Eunha pergi bersama Jaksa Jung. Ia ingin memberitahu perasaan yang sebenarnya. Eunha pun mengatakan jika ia menyukai seseorang. Jaksa Jung pun menerima keputusan Eunha, walaupun berat mendengar itu. Jaksa Jung pun mengantarkan Eunha sampai ke rumah. Tetapi So Ji-won melihat mereka berdua. Ia terlihat sangat kesal padahal sudah memberikan bunga untuk Eunha. Sebelum pergi, Jaksa Jung meminta agar Eunha masih mau berteman dengannya. Dan saat akan pamit, Jaksa Jung berniat untuk salaman. Tetapi tiba-tiba So Ji-won datang dan mencegah Eunha untuk bersalaman dengan Jaksa Jung. Dan mengajak Eunha untuk segera masuk ke dalam rumah. So Ji-won pun mengatakan jika ia tidak suka melihat Eunha bersama pria lain. Lalu secara tiba-tiba So Ji-won mencium Eunha. Keesokan harinya, saat bangun tidur, Eunha merasa sangat bahagia. Ia langsung bersiap-siap untuk pergi menggunakan pakaian yang cantik. Begitupun dengan So Ji-won, ia memilih pakaian terbaiknya. Saat sudah siap, Eunha pergi ke ruang makan. Mereka yang ada di sana sangat kagum ketika melihat Eunha tampil berbeda dan lebih cantik dari biasanya. So Ji-won pun datang, ia juga tampil lebih mempesona dari biasanya. Ia bersikap sangat manis pada Eunha. Bahkan saat akan sarapan, So Ji-won dan Eunha terus bercanda satu sama lain. Tidak hanya itu, So Ji-won pun jadi terlambat pergi ke kantor karena ia ingin terus bersama Eunha. Setelah So Ji-won pergi, Eunha kembali ke kamarnya. Ia mendapatkan notifikasi dari ponselnya jika ia belum diterima sebagai konten kreator. Ternyata selama ini Eunha sudah melamar pekerjaan sebagai konten kreator ke banyak perusahaan. Tetapi sayangnya belum ada yang berhasil. Saat di kantor, So Ji-won melihat Yong tidak seperti biasanya. Akhirnya So Ji-won menanyakan pada Yong apakah ada sesuatu yang mengganggu dirinya akhir-akhir ini. Yong pun menjawabnya jika memang ada yang sedang ia pikirkan. Ia juga harus bertanya pada seseorang untuk memastikan sesuatu. Tetapi menurutnya, ia tidak pantas bertanya karena sudah menyakiti hatinya. So Ji-won pun menyuruh Yong untuk meminta maaf dan buatlah orang itu mengubah pikirannya. Sementara itu, Eunha pergi berbelanja untuk kebutuhan videonya. Ia berniat untuk membuat YouTube sendiri. Eunha pun membeli banyak mainan anak-anak. Setelah puas berbelanja, ia beristirahat sebentar sambil melihat ponselnya. Ternyata So Ji-won memberi pesan dan menanyakan apa yang sedang Eunha lakukan. Eunha pun memberitahu jika ia sedang berbelanja.
Tidak butuh waktu lama, Sojiwon tiba-tiba muncul di hadapan Eunha. Ia langsung membawakan hasil belanjaan Eunha. Saat sedang jalan berdua, ada anak kecil menghampiri mereka berdua. Ia terlihat cemas dan sedih karena kehilangan ibunya. Tetapi Eunha langsung menghiburnya menggunakan mainan yang ia beli tadi. Lalu entah kenapa, lampu di mall itu tiba-tiba mati. Anak kecil itu pun berteriak ketakutan. Sojiwon dengan sigap langsung berlari dan melakukan hal yang tak terduga. Ia mencoba menghibur anak-anak agar tidak panik dengan menggunakan bayangan-bayangan. Mereka semua menjadi terhibur. Eunha yang melihat itu terharu, tetapi ia teringat akan teman masa kecilnya. Ia juga melakukan hal yang sama saat itu pada Eunha. Sedangkan Yong yang terus memikirkan Kumiho, ia akhirnya mendatanginya. Ia mengajaknya keluar dan mengatakan jika dirinya tidak mau berteman, tetapi ia ingin berkencan dengannya karena ia menyukai Kumiho. Namun Kumiho tiba-tiba teringat perkataan Hongki tempo hari yang mengatakan jika Yong adalah pria yang tidak mau berkeluarga dan benci terikat dengan hubungan yang rumit. Karena itu Kumiho menolak ajakan Yong untuk berkencan, padahal dalam hatinya ia juga menyukai Yong. Yong pun terlihat sangat sedih. Sepulangnya dari mall, Eunha bercerita pada Sojiwon jika dirinya kenal dengan seseorang yang dulu menghiburnya dengan cara yang sama seperti Sojiwon. Berkat dia, Eunha merasa tidak kesepian lagi. Karena itulah ia ingin menjadi orang seperti dia bagi anak-anak lain. Sojiwon pun bertanya, apakah orang itu adalah alasan Eunha bekerja sebagai konten kreator anak-anak. Dan ya, memang benar Eunha melakukan yang sama seperti orang itu. Karena menurutnya, itu bisa memberikan kekuatan untuk terus hidup. Eunha ingin menciptakan kenangan-kenangan seperti itu untuk anak-anak lain. Keesokan harinya, Eunha langsung membuat video semenarik mungkin dan mengunggahnya ke YouTube. Sojiwon sangat senang melihat videonya dan ingin segera memberi komentar agar jadi orang yang pertama. Tetapi bukan hanya Sojiwon yang senang, Jak Sajung pun senang. Eunha sudah mulai kembali membuat video untuk anak-anak. Ia juga langsung memberinya komentar. Sojiwon kesal saat melihat komentar di YouTube Eunha. Dia bukan orang yang pertama. Ia pun mencari tahu siapa orang tersebut. Ia berpikir jika itu pasti Jak Sajung. Mereka berdua akhirnya saling berkomentar di video Eunha. Keduanya tidak ada yang mau mengalah. Sojiwon pun akhirnya berhenti mengomentari di video Eunha karena ia akan makan malam bersama timnya. Awalnya Sojiwon tidak mau karena yang mengajaknya itu Yena, tetapi Sojiwon dipaksa untuk ikut. Saat akan pergi, Sojiwon dan yang lainnya melihat ada Eunha. Mereka pun akhirnya mengajak Eunha untuk ikut bersamanya. Sementara itu di kantor kejaksaan, Jung Yunwo dan rekan kerjanya sedang menyelidiki klub kucing yang dipegang oleh Ko Yang Hee. Di sana terlihat ada banyak keanehan perihal penjualan di klub tersebut. Banyak yang tidak masuk akal dan seperti itu adalah tindakan pencucian uang. Jung Yunwo tiba-tiba dipanggil oleh kepala jaksa. Ia langsung pergi mendatanginya. Ternyata kepala jaksa memintanya untuk menyelesaikan saja kasus narkoba yang sedang ia selidiki karena sudah tidak ada lagi bukti yang bisa ditemukan. Tetapi Jung Yunwo tidak mau karena ditemukan transaksi besar yang mencurigakan di klub kucing. Jadi harus diselidiki lebih lanjut. Kembali ke restoran tempat Eunha dan yang lainnya makan-makan. Di sana Sojiwon terlihat sangat posesif terhadap Eunha. Tetapi Yena tidak suka melihat itu. Bahkan Yena pun ingin duduk di dekat Sojiwon. Yena juga membahas soal Eunha membuat YouTube baru. Tujuannya membahas itu agar Yena terlihat lebih unggul karena ia mempunyai banyak pengikut. Berbeda dengan Eunha yang masih sedikit. Sojiwon sedikit kesal melihat kelakuan Yena seperti itu. Sojiwon pun langsung membela Eunha di hadapan mereka. Saat Yena dan Eunha pergi ke kamar mandi, Yena kembali bercerita kepada Eunha jika dialah yang lebih lama mengenal Sojiwon. Sekaligus Sojiwon adalah penyemangat hidupnya. Yena juga mengatakan ia tidak senang jika melihat Eunha sukses dalam karir ataupun percintaan. Eunha pun menjawabnya, ia juga sangat peduli pada Sojiwon. Ia tidak iri melihat Yena menjadi model perusahaan Sojiwon. Ia juga sangat menyukai Sojiwon. Yena hanya bisa terdiam ketika mendengar ucapan Eunha. Yena pun keluar dari kamar mandi itu. Ia bertemu dengan Hongki. Hongki menyadari jika Yena menyukai Sojiwon. Ia juga menyadari jika Yena rela menggunakan heels sampai kakinya lecet. Rela berganti pakaian beberapa kali agar terlihat cantik oleh Sojiwon. Namun Hongki meminta agar Yena berhenti melakukan itu. Karena Sojiwon tidak memperdulikannya, itu hanya akan membuat Yena tersiksa. Keesokan harinya, saat ada di kantor, Yong memberikan rekaman CCTV pada Sojiwon yang ia perintahkan waktu itu. Memang benar ada orang yang mencurigakan di sekitar rumah Sojiwon. Karena khawatir, Sojiwon menyuruh Eunha pergi ditemani oleh Donghui. Mereka pun pergi ke toko roti. Sesampainya di sana, Donghui terlihat sangat cemas. Saat akan memesan roti, Eunha melihat ada Jak Sajung. Akhirnya mereka makan bersama, tetapi Donghui pamit untuk pergi ke toilet. Saat akan ke toilet, ia seperti mengenang masa lalu bersama pacarnya.
Namun tiba-tiba seseorang menghampiri Dong-hui. Orang itu terlihat sangat marah. Dong-hui yang panik akhirnya pergi berlari keluar. Eun-ha dan Jak Sa-jung mencarinya, tetapi Dong-hui entah kemana. Ditelepon pun ia tidak mengangkatnya. Akhirnya Eun-ha pulang diantar oleh Jak Sa-jung. Sesampainya di rumah, mereka melihat ada Dong-hui. Akhirnya Eun-ha dan Jak Sa-jung tenang karena Dong-hui baik-baik saja. Ketika anak buahnya Seo-jeon melihat ada Jung Hyun-woo, ia langsung menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Mereka awalnya tidak mengetahui jika Jung Hyun-woo adalah seorang jaksa. Sampai akhirnya Seo Ji-won keluar kamar. Ia melihat ada Jak Sa-jung di sana. Ia menyuruhnya untuk segera pergi, dan Jak Sa-jung pun akhirnya pergi. Tetapi Jak Sa-jung terus memperingati Seo Ji-won jika ia harus berhati-hati. Ia juga mengatakan jika sesuatu terjadi pada Eun-ha, ia akan segera membawanya keluar dari rumah Seo Ji-won. Sedangkan Yong kembali mendatangi Kumiho. Ia masih berusaha agar cintanya diterima. Yong datang dalam keadaan mabuk. Namun Kumiho masih berusaha agar tidak tergoda oleh Yong. Keesokan harinya sebelum berangkat kerja, Eun-ha membagikan makanan pada teman-temannya yang ada di rumah itu. Mereka terlihat senang ketika Eun-ha memberikan roti itu. Begitupun dengan Seo Ji-won, ia tidak berhenti tersenyum. Sebelum berangkat ke kantor, Seo Ji-won berpesan pada Eun-ha jika ia akan menjemputnya setelah bekerja, dan meminta Eun-ha segera menghubungi Seo Ji-won jika terjadi sesuatu. Pagi itu, Jung Hyun-woo sudah dikagetkan dengan keputusan kepala jaksa. Ia meminta agar kasus narkoba yang sedang Jung Hyun-woo selidiki dipindahkan ke jaksaan lain. Jung Hyun-woo sangat kesal karena ia sudah menyelidiki kasus itu cukup lama. Sedangkan kepala jaksa mengatakan bahwa Jung Hyun-woo sangat terobsesi dengan kasus ini, padahal masih banyak kasus lain yang harus diselidiki. Kepala jaksa juga meminta agar Jung Hyun-woo tidak usah lagi menyelidiki dana klub kucing. Fokus saja pada kasus lain. Namun dengan beraninya, Jung Hyun-woo mengatakan apakah kepala jaksa juga terlibat dalam kasus narkoba itu. Tentu saja, kepala jaksa marah. Ia menganggap jika Jung Hyun-woo sangat tidak sopan. Ia meminta agar Jak Sa-jung menuruti apa saja yang ia perintahkan. Bukan hanya Jung Hyun-woo yang dibuat marah pagi itu. Seo Ji-won juga marah pada Kong Yang-hee yang tiba-tiba datang menemui Eun-ha di tempat kerjanya. Padahal ia sudah memperingatkan agar Ko Yang-hee tidak mendekati orang-orang yang ada di sekitarnya. Seo Ji-won pun menyuruh Eun-ha untuk menunggu di dalam. Ia mengajak Kong Yang-hee berbicara di tempat lain, tetapi ia tidak mau. Ko Yang-hee sengaja mendatangi Eun-ha agar Seo Ji-won marah. Ia juga mengatakan jika dirinya sering menonton video Eun-ha di YouTube. Karena Seo Ji-won panik, ia langsung menyuruh Eun-ha untuk segera pulang, padahal pekerjaannya belum selesai. Tetapi Eun-ha tidak mau. Eun-ha juga mengatakan jika Seo Ji-won tidak pernah memberitahu apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya Seo Ji-won menyuruh Yong untuk memeriksa kasus narkoba Ko Yang-hee, apakah ada kemajuan atau tidak. Seo Ji-won juga menyuruh Dong-hee menemani Eun-ha karena ia akan bertemu dengan Jak Sa-jung. Ia mengetahui jika Jung Hyun-woo dapat tekanan dari kepala jaksa untuk berhenti menyelidiki kasus narkoba Ko Yang-hee. Seo Ji-won akhirnya membahas soal kasus itu dengan Jak Sa-jung. Jak Sa-jung bertanya orang seperti apakah Seo Tae-pyong, ayah dari Seo Ji-won itu, mengapa ia lebih berkuasa dan kaya daripada sebelum ia dipenjara 10 tahun lalu. Seo Ji-won juga mengatakan jika ia pun butuh 10 tahun untuk bisa memutuskan hubungan dengan ayahnya dan lepas dari pengaruhnya karena semenakutkan itu. Seo Ji-won juga tidak mau terlibat dengan ayahnya lagi. Sementara itu, Yong masih terus mengejar cintanya pada Kumiho. Ia bahkan rela memberikan mobilnya pada ibunya Kumiho. Tidak hanya Yong, Seo Ji-won pun sangat cinta pada Eun-ha. Ia juga membuatkan studio untuk Eun-ha bekerja. Seo Ji-won sangat senang karena melihat Eun-ha menyukai itu. Eun-ha juga sangat berterima kasih pada Seo Ji-won. Mereka pun menghabiskan waktu berdua di rumah, dimulai dari memasak, makan, dan nonton TV bersama. Mereka terlihat sangat grogi karena hanya mereka berdua yang ada di rumah itu. Malam harinya, saat Eun-ha berada di kamar, ia tiba-tiba ingat pada Ko Yang-hee yang menemuinya saat itu di tempat kerja. Karena penasaran, Eun-ha pun bertanya pada anak buah Seo Ji-won tentang klub kucing. Lalu dia menjawabnya jika klub kucing adalah musuh bebuyutan kita semua. Ia juga mengatakan jika klub kucing dipimpin oleh Ko Yang-hee yang waktu itu menyakiti Seo Ji-won saat menyelamatkan Tae. Ia juga menceritakan tentang Seo Ji-won pada masa kecil yang tinggal bersama ibunya. Di kantor, Seo Ji-won mendapatkan informasi dari Yong jika kasus narkoba Ko Yang-hee investigasinya akan dimulai tanpa penahanan. Anak buah Ko Yang-hee juga sudah keluar dari tahanan, maka sepertinya mereka akan segera bertindak. Seo Ji-won meminta Yong untuk melaporkan apapun yang ia ketahui. Jung Hyun-woo juga tidak bisa tinggal diam. Ia memutuskan untuk mengajak timnya makan siang bersama di restoran milik Ko Yang-hee. Tidak hanya sekedar makan siang saja, tetapi Jak Sa-jung juga sambil menyelidiki sesuatu. Sesampainya di sana, Jak Sa-jung langsung bertemu dengan beberapa anak buah Ko Yang-hee. Mereka mengatakan jika restorannya penuh.
padahal tidak ada pengunjung. Jae Sajung akhirnya bisa mendapatkan tempat duduk. Anak buah Ko Yang Hee pun memberitahu Ko Yang Hee jika ada jaksa yang makan di tempat itu. Ko Yang Hee pun pergi menemui Jae Sajung. Di sana mereka berbicara, saling menjelekkan satu sama lain. Jung Hyun Woo juga mengatakan jika Ko Yang Hee meminjamkan kehormatannya pada orang lain, padahal ia bisa saja disalahkan atas segalanya. Mendengar itu, Ko Yang Hee naik pitam. Ia langsung mengeluarkan video Eun-ha dengan sengaja agar Jung Hyun Woo marah. Jung Hyun Woo pun langsung menelpon Eun-ha untuk memastikan dia baik-baik saja. Dan ternyata kecurigaan Seo Ji-won tentang seseorang yang membawa kamera di dekat rumahnya itu benar. Orang itu adalah suruhan ayahnya sendiri. Seo Ji-won yang awalnya sedang di kantor, ia memutuskan untuk pergi menyusul Eun-ha ke tempat penitipan anak. Di sana Seo Ji-won melihat anak buahnya dan Eun-ha sedang bermain. Tentu bersenang-senang dengan anak-anak lain. Ia pun ikut senang melihatnya. Setelah Eun-ha puas bermain, ia duduk bersama Seo Ji-won. Lalu tiba-tiba Seo Ji-won menceritakan tentang ayahnya yang seorang gangster. Ia juga menceritakan masa lalunya. Dulu ia hanya tinggal bersama ibunya, tetapi saat ibunya telah meninggal, ia tinggal bersama ayahnya dan menjadi bawahan ayahnya sendiri. Seo Ji-won juga menyadari jika kejahatan yang dulu ia lakukan adalah kesalahannya sendiri. Eun-ha mengatakan jika Seo Ji-won yang ia lihat sekarang sangat berbeda dengan masa lalunya. Sekarang Eun-ha melihat jika Seo Ji-won adalah pria yang berusaha keras memberi contoh bagi bawahannya. Seo Ji-won pun akhirnya bisa tenang karena Eun-ha bisa menerima masa lalunya. Keesokan harinya, video Eun-ha bersama anak buah Seo Ji-won yang menghibur anak-anak viral. Terlihat banyak komentar positif di sana. Tetapi saat Seo Ji-won sedang melihat komentar lainnya, ia tertuju pada satu komentar yang mengatakan, "Entah apa kamu bisa tertawa lagi dalam 1 jam." Seo Ji-won langsung teringat pada Ko Yang Hee, yang waktu itu ia mengatakan jika dirinya sering menonton video Eun-ha. Seo Ji-won langsung pergi keluar dari ruangannya untuk memastikan Eun-ha baik-baik saja.